Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua. Aku sebelumnya mengucapin selamat datang di Sastra Arab Universitas Pajajaran untuk kalian mahasiswa baru angkatan 2020. Untuk yang belum masuk, pokoknya tetap semangat, kami masih menunggu kalian untuk menjadi bagian dari Sastra Arab Universitas Pajajaran. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, aku Rista, aku sekarang alhamdulillah udah di semester 7 Sastra Arab Universitas Pajajaran. Jadi aku mau sharing sedikit tentang pengalaman dan menceritakan sedikit gimana sih di Sastra Arab Universitas Pajajaran. Oke, jadi yang pertama ada lingkungan, dari segi lingkungan. Gimana sih lingkungan di Sastra Arab Universitas Pajajaran? Yang pertama ada lingkungan teman dan juga ada lingkungan belajar. Untuk lingkungan teman sendiri sebenarnya relatif, tergantung kitanya pilih teman seperti apa, karena kita sendiri yang tahu gimana kriteria teman yang cocok untuk kita. Lalu yang kedua ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar sendiri didukung dengan adanya fasilitas di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Di Perpus FIB ini banyak banget bacaan buku-buku atau literatur Arab. Kita bisa menggunakannya untuk referensi belajar, untuk referensi misalkan kita nanti untuk mengerjakan skripsi atau membuat jurnal dan sebagainya. Lalu ada perpustakaan kampus, namanya Geraha Kandaga. Jadi perpustakaan pusat di Unpad. Di perpus pusat ini juga banyak buku-buku Arab untuk baca, untuk hanya sekedar bacaan, untuk belajar, untuk tugas, untuk referensi dan sebagainya. Dan juga di kantor program studi, di kantor prodi itu ada juga buku-buku yang digunakan untuk perkuliahan. Jadi kita bisa meminjamnya untuk kita baca, untuk sebagai referensi dan lain-lainnya. Nah, untuk dosen di Sastra Arab sendiri itu baik, juga bantu banget lah. Dan alhamdulillah aku kan, ini cerita sedikit, jadi aku emang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Jadi masuk kampus tuh kaget, langsung dikasih Arab-Arab gundul dan yang lainnya. Kalian pasti tahu gimana rasanya kalau misalkan kalian yang pertama kali juga tiba-tiba dikasih Arab gundul, gini gimana cara bacanya. Nah, itu yang aku rasakan, aku kaget. Aku juga sempat sedih gitu, soalnya teman-teman aku, maksudnya teman-teman di sekeliling aku udah pernah belajar bahasa Arab, sedangkan aku belum gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya dosennya juga baik. Kalau misalkan kita nggak bisa, beneran dibantu. Teman-teman juga banyak banget ngebantu. Kita nggak bisa dibantu. Jadi kalian gak usah takut, gak usah minder, pokoknya kita bisa. Pokoknya kita pasti bisa, insya Allah, selama kita mau berusaha. Yang ketiga, ada kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa apa aja yang ada di Sastra Arab Universitas Pajajaran? Jadi sebenarnya untuk kegiatan mahasiswa sendiri itu ada tingkat universitas, maksudnya tingkat kampus, ada tingkat fakultas, dan ada tingkat jurusan. Nah, untuk di tingkat jurusan sendiri di Sastra Arab ada berbagai macam kegiatan seperti futsal, basket, bulu tangkis. Kalau seninya ada tari saman, ada marawis, dan sebagainya. Jadi banyak banget kegiatan mahasiswa yang kalian bisa ikuti. Jadi kita nggak hanya sekadar untuk kuliah saja, tapi bisa juga untuk menyalurkan minat dan bakat kita. Nah, selain kegiatan tersebut juga ada yang namanya
Kalau di sastra Arab namanya Himpunan Mahasiswa Sastra Arab yang biasa disebut Himasa. Bisa juga kalian mengikuti yang namanya Badan Pengurus Harian Himasa atau BPH Himasa. Yang keempat ada tentang mata kuliah Sastra Arab Universitas Pajajaran. Jadi untuk di semester awal kita diberikan mata kuliah seperti kemahiran bahasa Arab 1. Terus kalau misalkan kita di semester selanjutnya akan dilanjutkan juga kemahiran bahasa Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian juga ada tentang seputar negara-negara Arab, pengetahuan, wawasan dan yang lainnya. Terus juga tentang sastranya, maksudnya karya-karya sastra dalam bahasa Arab. Kemudian ada linguistiknya, jadi tentang ilmu kebahasaannya, ilmu tata bahasanya kalau misalkan di bahasa Inggris seperti grammarnya. Kemudian ada peminatan, jadi di Sastra Arab Unpad ini ada 5 peminatan yang nanti kalian bisa pilih di semester 4 kalau nggak salah. Ya, jadi di semester 4 kita bisa milih peminatan sesuai dengan minat kita. Ada 5 peminatan di Sastra Arab Unpad. Yang pertama ada di Dirosat Islamiyah, jadi tentang sejarah Islam dan sebagainya. Kemudian ada pengajaran, jadi buat kalian yang suka dan yang tertarik ingin mengajar, kalian bisa masuk ke kelas ini. Kemudian diplomasi, jadi buat kalian yang suka tentang hubungan internasional atau tentang hubungan negara-negara Arab atau tentang wawasan negara-negara Arab dan yang lainnya, kalian bisa masuk ke diplomasi ini. Kemudian ada penerjemah, jadi untuk kalian yang nantinya ingin menjadi penerjemah bahasa Arab, kalian bisa masuk ke kelas penerjemah ini. Kemudian yang kelima ada kaligrafi. Nah, jadi itu dia sedikit gambaran tentang Sastra Arab Universitas Pajajaran. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Pokoknya tetap semangat, tetap berjuang, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sekian video dari aku, sampai jumpa lagi.